Si John Lennon pimpin doa kita untuk kita mulai. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat merasakan hikmat yang daripada-Mu itu. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai aktivitas belajar kami. Kiranya Engkau yang buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran dari Bapak dosen kami. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Terima kasih John Lennon. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Sudah bisa lihat di layar share screen, ada saya buat di ini. Ada share screen, sudah dilihat? Bisa dilihat? Sudah Pak. Sudah. Ya, kita masuk ke poin apakah pendidikan. Ya, jadi setelah 4 minggu kita membahas tentang filsafat, kita akan membicarakan sebentar tentang pendidikan, tetapi tidak terlalu mendalam karena yang lebih menonjol untuk kita perbincangkan yaitu filsafat pendidikan, ya. Jadi sekadar kita untuk tahu konsep-konsep pendidikan secara garis besar dan menurut para ahli, dan nanti kita juga bisa menyimpulkan sendiri sesuai dengan kondisi dan apa yang menjadi visi misi kita sehubungan dengan filsafat pendidikan, supaya kita juga bisa merancang sebuah program atau kegiatan pembelajaran untuk pendidikan. Ya, yang pertama, apakah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, ya. Dialah sebagai tokoh pendidikan yang diakui sehingga tanggal lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, ya. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu yaitu menuntun atau tuntunan dalam kehidupan tumbuh kembangnya anak-anak dalam segala kekuatan kodratinya yang ada pada anak itu. Nah, jadi yang kita bisa pahami tentang makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ini adalah tuntunan anak kodrati. Nah, jadi ketiga poin ini menjadikan pemahaman tentang pendidikan itu sebagai sebuah upaya atau perlakuan bagaimana tumbuh kembangnya anak dengan kodrati, artinya kepribadian yang secara lahiriah sudah dimilikinya untuk dituntun. Nah, karena itu dalam poin-poin seperti ini kita akan semakin mengerti apa yang dimaksud dengan pendidikan itu. Agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, jadi dari tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah anggota masyarakat untuk keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, jadi pendidikan konsepnya yaitu tuntunan bagi anak-anak dengan segala kodratinya. Tetapi tujuannya adalah untuk menjadikan dia anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, jadi dari beberapa istilah yang digunakan, yang kita lihat di dalam definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, ya luas sekali ya. Nah, jadi yang penting fokusnya itu anak-anak ya. Dan karena itu bagaimana pendidikan itu adalah dari anak menjadi orang dewasa atau menjadi anggota masyarakat
untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ya, yang berikut ada lagi tokoh. Ya, menurut Horte, proses yang terus-menerus. Nah, jadi dikatakan terus-menerus, dia tidak akan berakhir sampai dia mati ya. Jadi selama dia hidup, bahkan setelah dia mati pun, apa yang sudah dia hasilkan atau yang dia lakukan sebagai wujud bentuk pendidikan itu juga masih berlaku bagi orang lain. Kira-kira begitulah ya, abadi katanya. Jadi artinya tidak hanya waktu hidupnya, tetapi setelah dia mati pun pengalamannya atau konsep-konsep pendidikan yang dia alami itu juga menjadikan apa yang dia alami itu juga bisa menjadi pendidikan bagi orang lain. Kira-kira begitu. Nah, jadi proses yang terus-menerus abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental. Nah, di sini kita juga melihat bagaimana dikatakan pendidikan itu sebagai sebuah proses yang terus-menerus abadi. Nah, jadi artinya bahkan setelah dia mati pun, apa yang dia sudah alami, dia lakukan dalam proses pendidikan selama dia hidup itu pun masih bisa berdampak dan berguna bagi orang lain. Nah, jadi di situ menjadi semakin luas ya makna atau dampak dari pendidikan terhadap seseorang. Dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental. Nah, jadi dikatakan di sini makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental. Nah, jadi artinya dalam proses pendidikan itu pun sudah tercapai perkembangan fisik dan mental sebagai sebuah proses yang terus-menerus. Artinya tidak berhenti. Ketika seseorang sudah mencapai tahap perkembangan fisik ataupun mental, atau sekaligus fisik dan mental, tetapi itu akan terus, tidak akan pernah selesai. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana bahwa proses pendidikan itu tidak akan pernah berhenti. Bahkan ketika orangnya sudah mati pun, apa yang sudah dialami, baik sejarahnya ataupun karyanya, ataupun pengalaman-pengalamannya yang bisa ditransfer atau diterjemahkan kepada orang lain, itu tetap menjadi sebuah bentuk pendidikan. Nah, artinya apa yang dikatakan Horte itu, pendidikan itu bukan hanya secara individual kepada seseorang setelah dia mati sudah selesai atau hanya ketika dia hidup. Nah, karena itu proses pendidikan itu bukan hanya terhadap satu individu tetapi sebagai makhluk manusia yang terus belajar dan mengalami proses pendidikan itu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Nah, ini menarik lagi ya. Ya, Tuhannya ini harusnya huruf besar ya. Kalau kita bisa membedakan antara Tuhan manusia dengan Tuhan yang ilahi ya. Nah, jadi berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Nah, jadi artinya di situ juga ada kesadaran, ada kebebasan, dan kepada Tuhan. Nah, dalam rangka hal-hal yang ilahi. Nah, ini udah masuk lagi kepada makna filsafat metafisis secara spiritual ya, secara iman. Seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia itu. Nah, ini sudah menjadi sangat luas sekali ya. Bahwa proses pendidikan itu bukan hanya kepada satu orang individu, tetapi itu juga menjadi satu dampak atau pengalaman yang secara keseluruhan umat manusia ya, dikatakan makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental. Nah, jadi dalam proses itu ada tahapan-tahapan perkembangan dan tidak akan pernah selesai perkembangan itu. Nah, kemudian dihubungkan lagi dengan makhluk manusia. Nah, artinya sepanjang hidup
manusia di bumi ini atau di alam semesta ini, ya itulah proses yang dimaksudkan sebagai pendidikan. Nah, kemudian dikatakan dengan bebas dan sadar. Nah, artinya setiap orang yang dengan sadar dan dengan kebebasannya dalam hubungannya, relasinya dengan yang ilahi atau kepada Tuhan, proses itu dah dialami, dilaksanakan. Nah, jadi dengan demikian pemahaman pendidikan ini menjadi sangat luas ya, sangat mendalam dan juga tidak bisa dilepaskan antara satu individu dengan individu yang lain, bahkan dengan Tuhan sebagai sebuah realita spiritual. Nah, jadi dengan demikian maka apa yang dikatakan Horte ini, betapa luar biasanya pendidikan itu dimaksudkan sebagai sebuah proses yang tidak pernah berhenti, katakan abadi ya. Halo. BGH Mujo. Nah, di mute saja kalau memang kalian ada mau bicara sesuatu, tapi perhatikanlah ya. Nah, jadi apa yang dikatakan Horte ini satu landasan konsep yang sangat luas, mendalam dan punya muatan-muatan yang sangat luar biasa ya, karena ada kaitannya sesuai dengan kodrat dan juga dengan keberadaan Tuhan seperti yang termanifestasi dalam alam. Nah, jadi di alam ini juga menjadi bagian dari pendidikan itu. Bukan hanya hal-hal yang bersifat formal, tetapi alam semesta ini dan bahkan dengan Tuhan sendiri ya yang menciptakan alam ini dan menyangkut pada hal-hal yang bersifat intelektual, emosional, dan kemanusiaan. Dan itu sudah holistik sekali ya. Begitu luas cakupannya. Nah, kemudian kita masuk kepada konsep pendidikan menurut undang-undang negara kita ya. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyimpulkan, mendefinisikan pendidikan itu sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, jadi yang ditekankan di sini usaha sadar dan terencana, ya. Nah, jadi siapa yang melaksanakan? Ya semua pribadi, semua oknum, semua pihak, ya. Jadi semua usaha sadar dan terencana, siapapun itu yang melakukan, tetapi dengan sadar dan terencana untuk mewujudkan, nah dikatakan di sini mewujudkan suasana belajar. Nah, artinya suasana itu sendiri juga adalah bagian dari pendidikan. Dan bagaimana seseorang atau pelaksana-pelaksana pendidikan, termasuk juga program pendidikan, mewujudkan suasana yang memungkinkan orang untuk belajar. Dan itu adalah sebuah proses atau upaya pendidikan. Suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, jadi ini menariknya mewujudkan suasana dan proses. Nah, jadi kalau suasana itu perlu dikelola, bagaimana supaya proses pembelajaran itu lebih efektif. Dan itu dilakukan dengan sadar dan terencana. Nah, dilanjutkan lagi, agar peserta didik secara aktif. Nah, jadi peserta didik. Dan peserta didik itu yang dimaksudkan ya tentu bukan hanya naradidik, bukan hanya murid atau siswa ya, tetapi pendidiknya juga, bahkan semua lingkungan orang-orang yang di sekelilingnya itu atau komunitasnya atau masyarakatnya atau bangsanya itu adalah peserta didik. Nah, jadi peserta didik itu semua yang berkaitan dengan
usaha sadar yang dilaksanakan itu dalam rangka mewujudkan suasana pembelajaran. Nah, jadi dari pemahaman ini ada konsep-konsep yang kemudian juga bisa kita pahami dan gunakan, bahwa segala upaya yang dilakukan oleh siapapun dalam bentuk organisasi kah atau person atau media, itu juga adalah pendidikan, ya, pembelajaran. Nah, dengan tujuan agar peserta didik, nah peserta didik itu tadi bukan hanya murid atau siswa, tetapi juga komunitasnya. Nah, karena semua itu terikat dalam satu kaitan yang usaha sadar dan terencana tersebut. Nah, karena itu semua apapun yang ada di lingkungan hidup ini, ataupun yang dilakukan oleh setiap orang atau sebuah komunitas, atau bahkan setiap kalangan pihak manapun yang melakukan usaha dan kegiatan yang secara sadar dan terencana, itu juga adalah sebuah wujud dari pembelajaran. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan karena itu orang yang mendidik ataupun yang dididik itu sama-sama aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi setiap potensi yang dimiliki oleh seseorang atau setiap komunitas itu dikembangkan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah, itu pertama ya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah, jadi sudah condong langsung kepada agama atau hal-hal yang bersifat spiritual yang diyakini ya, keyakinan. Kemudian pengendalian diri. Nah, ini hal-hal yang bersifat mental. Bagaimana dalam usaha sadar itu supaya muncul atau terbentuk pengendalian diri dari setiap orang atau setiap pihak, semua peserta didik. Yang dikatakan tadi peserta didik itu bukan hanya siswa ya, tetapi semua kalangan yang dalam rangka usaha sadar tersebut yang direncanakan ya, untuk mencapai pengendalian diri, kepribadian. Nah, ini kepribadian itu juga dalam berbagai aspek kepribadian yang multidimensional ya. Apakah itu bersifat budaya, bersifat ekonomi, bersifat politis, bersifat semua lah ya, sosial dan segalanya, spiritual juga. Nah, jadi kepribadian dalam segala multidimensinya. Memiliki kekuatan ya, tujuannya untuk memiliki kekuatan dalam bidang itu ya, kecerdasan. Nah, tentu juga kecerdasan bukan hanya dimaksudkan secara kognisi, bukan hanya intelektual, tetapi kecerdasan dalam arti yang luas ya. Akhlak mulia. Nah, jadi akhlak yang mulia ini juga sikap-sikap yang ada kaitannya dengan keluhuran budaya, keluhuran dalam arti juga spiritual di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan manusia, juga terhadap lingkungan. Serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, jadi ada bentuk keterampilan. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan keterampilan itu ya tentu juga menyangkut kepada teknis ataupun konsep pemikiran ya, secara gagasan, ideologi untuk keperluan dirinya dan masyarakat. Nah, jadi disinilah terbentuknya bangsa dan negara yang memang dalam satu komunitas, dalam satu rangkaian kegiatan yang dimaksudkan di sini ya tentu bagaimana negara itu mengelola usaha-usaha rencana pembelajaran. Nah, di dalam undang-undang sistem pendidikan kita ini, nasional Indonesia ya, begitu luas cakupannya, tetapi tetap tujuannya adalah bagaimana supaya warga masyarakat, baik secara individu ataupun secara komunal, semua orang dalam sebuah usaha sadar berpartisipasi dan aktif melakukan untuk pengembangan potensi dirinya, supaya menemukan atau mendapatkan kekuatan di dalam bidang-bidang spiritual keagamaan, mentalitas pengendalian diri,
kepribadian, berbagai kecerdasan, juga akhlak dalam arti yang dilakukan dalam sikap atau perbuatan ya. Akhlak itu bersifat perbuatan yang bisa kebajikan yang bisa berdampak kepada orang lain dan dilihat hasil dari proses pendidikannya itu, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Keterampilan bisa secara fisik, bisa secara non fisik. Oke, dari ketiga pandangan ini bagaimana kalian bisa mencermati atau merefleksikannya? Pertama dari Ki Hajar Dewantoro, kemudian dari Horte, dan kemudian dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Ya, silakan kita diskusikan dulu. Saya tutup dulu share screen-nya ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana? Dari ketiga pandangan itu bagaimana? Bisa kalian sambil mencatat-catat? Bisa, Pak. Jangan hanya ngomong ya sambil dicatat. Ya, silahkan si Petra. Baik, Pak. Dari tiga pandangan tadi menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian, rasa mulia serta keterampilan. Tapi pada kenyataannya tenaga guru di daerah terpencil kurang dan untuk memenuhi masyarakat setempat yang hanya tamatan SMK atau SMA diangkat menjadi tenaga guru di sekolah tersebut. Sudah mungkin dianggap mampu. Bagaimana dengan itu? Cara menjadi guru harus profesi supaya kepribadian dan keterampilan tadi bisa tercapai. Terima kasih, Pak. Ya, bagus pertanyaanmu ya. Jadi ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang kita harus ajukan kepada bangsa kita ini. Tetapi juga menjadi bagian dari refleksi atau permenungan kita. Karena kita juga sebagai warga bangsa, bahkan terutama juga sebagai warga gereja ya, itu kan juga menjadi bagian dari panggilan kita. Walaupun mungkin secara tanggung jawab normatif, kita bisa katakan itu bukan tanggung jawab saya atau bukan tanggung jawab kita. Nah, karena kita juga sebagai bangsa yang besar ya, Indonesia ini dengan luasnya wilayah, banyaknya warga masyarakat, ya tentu juga dengan keterbatasan negara dalam arti institusi formal negara ya. Nah, karena itulah di sini peran dari masyarakat atau swasta, apakah lembaga-lembaga agama, lembaga sosial, LSM, yayasan-yayasan yang bisa berkontribusi. Nah, disinilah mestinya peran kita sebagai gereja ataupun sebagai oknum warga negara yang punya keterpanggilan untuk bangsa dan negara kita ini atau untuk kelompok-kelompok masyarakat yang kita bisa klasifikasikan untuk ambil peran di mana kita aktif melakukan proses pembelajaran. Nah, bisa saja ya pers itu atau media, atau kalau kita membuat sebuah buku atau tulisan atau mungkin di medsos itu kita ketik apa yang kita anggap perlu untuk diketahui atau pembelajaran bagi orang lain, kalau dibaca atau kalau dilihat atau kita buat video, itu kan sudah sumbangsih juga. Nah, karena itu makanya sebagai warga bangsa sekaligus kita warga kerajaan Allah lah ya, dengan misi dan visi kita, apakah dari aspek keagamaan atau aspek budaya atau bahkan
dari berbagai instansi-instansi atau yayasan yang kita bisa kelola lah ya, membuat lembaga-lembaga. Disitulah kita harus berperan. Nah, tetapi ya memang ya kita harus juga mengkritisi, karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Kalau negara ini ada kecondongan, kecenderungan yang kurang tidak adil lah, atau mengabaikan tanggung jawab negara untuk menyejahterakan, untuk mencerdaskan masyarakat, ya bagaimana supaya potensi-potensi yang sudah ada diarahkan atau digunakan, dipakai secara benar dan tepat. Supaya artinya jangan dikorupsikan, jangan diselewengkan, jangan terjadi ketidakadilan. Nah, apalagi karena ya dalam dalam jumlah, jangan jadi jumlah warga negara kita ya, atau mungkin karena pengaruh-pengaruh ideologi tertentu, akhirnya terjadi ketidakadilan atau pemerataan yang tidak adil begitu. Nah, itulah yang kita hadapi. Ya, kita syukur, puji Tuhan, karena dalam pemerintahan Pak Jokowi ini hal-hal seperti itu sudah jauh lebih banyak diatasi ya, terutama masalah-masalah korupsi atau penyimpangan penggunaan anggaran yang harusnya digunakan sepenuhnya untuk rakyat, untuk kalangan-kalangan yang sudah menjadi sasaran dari program itu supaya tepat sasaran. Nah, jadi saya pikir dengan apa yang kamu pertanyakan itu, disitulah kita juga berperan. Kita ini kan warga negara yang memang harus bertanggung jawab. Nah, jadi kita sebagai warga negara tidak hanya menunggu-nunggu atau menuntut kepada negara atau kepada penyelenggara negara, pemerintah, tetapi kita juga bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, jadi saya pikir sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat atau kelompok-kelompok komunitas yang kita bisa bangun, disitulah kita berperan. Sekecil apapun peran kita, itu adalah bagian dari kontribusi kita untuk bangsa ini. Nah, jadi dengan segala permasalahan, keterbatasan yang dihadapi oleh bangsa kita, negara kita, ya kita juga harus melakukan sesuatu secara aktif. Nah, apalagi kalau kita berangkat dari visi iman kita. Ya, kalau dikatakan visi iman bagi kita orang Kristen, ya tentu sudah jelas sekali ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 28 itu ya. Pergilah, muridkan, bahkan dikatakan memuridkan ya. Jadi jelas kita juga sebagai pelaku dan juga sekaligus sebagai misi kita dalam tanggung jawab dan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini untuk mendidik, mengajar, dan memuridkan. Nah, dalam hal itu tentu konsep-konsep iman kita tidak akan mungkin kita abaikan ya. Karena itu juga bagian dari panggilan iman kita. Tetapi juga tentu dalam nilai-nilai kependidikan jangan jadi terjadi ketidakadilan atau sikap yang tidak menghargai aspek-aspek kepribadian peserta didik. Ya contohnya, kalau misalnya di sekolah umum, swasta umum, katakanlah seperti itu ya. Ya kalau di swasta umum ya semua umat beragama harus punya kesempatan yang sama. Tetapi kalau di swasta Kristen, katakan itu sebagai sekolah gereja atau sekolah HKBP, ya orang yang bukan warga HKBP atau bukan warga Kristen, ya harus ikut kepada aturan dari lembaga yang mendirikan atau yang memiliki pendidikan tersebut. Nah, jadi itu hal-hal yang lumrah. Tetapi kalau ada sekolah umum yang bukan didirikan atas dasar prinsip-prinsip agama, ya tidak boleh memaksakan agama. Nah, seperti itu juga di negeri. Nah, jadi kalau di sekolah negeri itu kan jelas tidak boleh ada campur persoalan-persoalan agama dengan proses pendidikan. Walaupun ya memang dalam fasilitas-fasilitas tertentu ya bisa saja. Tapi ya seringkali juga ada ketidakadilan ya. Nah, contohnya ya mungkin agak sedikit mencolok lah untuk di negeri kita ini ya. Kalau di sekolah negeri ya mestinya jangan hanya difasilitasi untuk kelompok mayoritas.
Nah, juga harus difasilitasi kelompok-kelompok yang bukan beragama mayoritas itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang memang sering menjadi sepertinya ketidakadilan itu terjadi kalau itu diselenggarakan pendidikan itu sebagai pendidikan negeri atau pemerintah punya ya. Ya, terima kasih. Bisa ditangkap kira-kira, Petra? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi kita harus juga berperan dalam tanggung jawab nasional kita untuk pendidikan. Ya, tentu dengan latar belakang kita, motivasi dan juga visi misi kita, itulah yang membentuk konsep pendidikan. Supaya kita juga melaksanakan seluruh tanggung jawab dan panggilan kita di tengah-tengah masyarakat dan dunia ini, juga dalam hal berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih Petra. Yang berikut siapa lagi? Kasih raise hand-nya. Saya, Pak. Siapa? Si Tumbur. Kasih raise hand supaya gampang. Udah, Pak, tadi, Pak. Oke. Ya, Pak. Saya Pak, tadi di slide Bapak yang keempat, di bagian Undang-Undang Sisdiknas yang nomor 20 tahun 2003, dikatakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi menjadi pertanyaan saya kan Pak, sebelumnya saya mengakui saudara-saudara yang berkebutuhan khusus seperti ini Pak. Ya. Jika cara penerapan mewujudkan suasana belajar dan proses pengembangan yang misalnya dari sekolah berkebutuhan khusus seperti itu Pak, misalkan sekolah luar biasa, bagaimana cara menerapkannya itu Pak, menerapkan suasana belajarnya dan proses pembelajarannya agar peserta didik tersebut secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya yang ke depan akan diperlukan oleh masyarakat seperti itu Pak. Karena jika kita lihat di ranah kehidupan kita, saudara-saudara yang berkebutuhan khusus itu Pak agak disingkirkan seperti itu Pak. Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi hal-hal seperti inilah harusnya kita juga semakin kritis melihat situasi dan apa yang harus kita kritisi di tengah-tengah lingkungan hidup kita, di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal ini bagaimana tanggung jawab dan tugas kependidikan baik oleh oknum di tengah-tengah masyarakat, apakah pelaksana penyelenggara negara ataupun kita sebagai warga masyarakat ya. Nah, jadi sehubungan dengan Undang-Undang Sisdiknas tadi, ini menjadi tanggung jawab negara yang memang harus menyediakan fasilitas pendidikan dan melakukan proses pendidikan untuk warga yang berkebutuhan khusus. Nah, karena itu ya memang warga yang berkebutuhan khusus itu pun adalah manusia. Dia jangan jadi hanya sekadar karena kondisi keadaannya yang ya dikatakanlah dengan kata kasarnya cacat ya, jangan jadi dia tidak diperlakukan sebagai manusia atau dia juga tidak bisa mengekspresikan dirinya sebagai manusia walaupun dalam batasan-batasan keadaannya yang memang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, saya pikir disinilah bagian dari warga masyarakat atau lembaga-lembaga sosial, terutama agama, harusnya memberikan pelaksanaan yang lebih manusiawi dan beradab juga dalam hal ini kalau kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen ya, memberikan cara pendidikan yang betul-betul manusiawi, yang memanusiakan siapapun itu. Nah, karena itu, apa yang kita bicarakan dalam kerangka pendidikan nasional dan masyarakat, gereja, dan sebagainya, harusnya juga memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, tentu disinilah juga kolaborasi kerjasama berbagai lembaga
apakah lembaga sosial, apakah lembaga keagamaan, dengan pemerintah, supaya orang-orang yang berkebutuhan khusus itu juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Nah, jadi bagus sekali kalau misalnya kita juga di tengah-tengah gereja juga memberikan perhatian khusus untuk itu. Nah, jujur saya sebenarnya mengharapkan kalau kalian sebagai alumni atau lulusan produk dari Sekolah Tinggi Guru Huria ini, inilah yang menjadi bagian kalian nanti secara khusus di gereja, di HKBP lah katakanlah ya. Nah, jadi kalau kita sebagai pendidik sudah memahami dan melaksanakan panggilan kita dalam bidang pendidikan, kan begitu banyak, begitu luas ya medan pelayanan kita itu. Dan di situ misi kita berjalan. Nah, saya pikir inilah yang harusnya menjadi spesifikasi kompetensi lulusan-lulusan dari Sekolah Guru Huria ini. Ya, sekarang kalian kan sudah menjadi sarjana pendidikan Kristen ya. Nah, karena itu juga saya berharap di antara kalian pun nanti punya keterpanggilan dan juga betul-betul dengan punya cita-cita, dengan tekad, dan mau juga melakukan praktek-praktek pendidikan itu, konsep-konsep pendidikan di tengah-tengah gereja ketika kalian nanti menjadi guru huria. Dan ini kan sangat luas ya, luas sekali itu. Nah, karena itu lucu buat saya kalau HKBP ini menempatkan kalian nanti sebagai lulusan dari Sekolah Tinggi Guru Huria ini dengan kompetensi sebagai pendidik, tetapi hanya sebagai administrator di gereja. Dan hanya tugas seperti khotbah, seperti pendeta pada umumnya ya. Nah, kalian kan lebih spesifik kompetensi kalian di bidang pendidikan. Dan itu luas sekali. Nah, jadi seperti yang kamu katakan saja dalam kelompok orang-orang yang berkebutuhan khusus itu kan, mestinya di setiap distrik HKBP ini sudah ada sekolah SLB-nya. Ya, sekolah luar biasa untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kenapa gereja kita tertutup dengan itu atau tidak melihat itu sebagai peluang untuk pelaksanaan tugas-tugas kependidikan? Dan itulah bidang kalian nanti. Jadi kalian bukan hanya sebagai administrator di gereja dan berkhotbah juga di langgatan seperti pendeta. Nah, kalian yang punya bidang khusus di situ yang tidak boleh diabaikan dan jangan direndahkan. Nah, kalian bisa di situ menjadi direktur atau mengelola sekolah LSLB atau sekolah-sekolah lain lah ya yang dimiliki oleh gereja, difasilitasi oleh gereja. Disitulah kemampuan kita itu diterapkan. Disitulah kompetensi kalian itu akan kelihatan. Beda kalian dengan pendeta ya. Nah, karena itu saya selalu tekankan dan harapkan kalau nanti kalian sudah menjalotohonan, hal-hal inilah menjadi bidang kalian, kompetensi kalian. Jangan lagi kalian mau menjadi pendeta. Pendeta itu kan tugasnya di langgatan secara khusus dalam arti pelayanan-pelayanan ritual ya, secara khusus. Tapi kalau dia sudah mempunyai bidang teologi atau kesarjanaan yang lain, apakah sudah S2 bidang sosiologi, tapi dia pendeta ya, sebagai pendeta dengan latar belakang S1-nya teologi, dia bisa mengembangkan bidang hukum, bidang politik, bidang sosial, bidang segala macam ya. Nah, itu dia sudah punya kompetensi yang khusus. Nah, tetapi secara umum pendeta lah yang punya tugas untuk pelayanan mimbar. Kalau kalian sebagai pendidik bukan di pelayanan mimbar, bukan di gereja dalam arti hanya sebagai administrator untuk gereja, bukan itu saja. Bukan tidak bisa mengerjakan itu ya bisa, tetapi bukan itu kompetensi khusus kalian. Kompetensi kalian adalah mengelola pendidikan. Dalam hal ini, ya kalau kita mau bedakan pendidikan formal, non formal, informal, ya harusnya ada pendidikan formal di setiap gereja atau katakanlah resort atau distrik yang dikelola dengan baik, dengan serius. Dan kalianlah di situ sebagai pelayannya, bukan pendeta. Itu bukan kompetensi pendeta itu. Itu kompetensi kalian sebagai sarjana pendidikan Kristen kan. Nah, kalau kalian juga nanti mau meningkatkan strata akademik kalian, ya disitulah kalian kembangkan berbagai potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia untuk misi, visi pendidikan yang kita
akan bangun ini. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Nah, karena itu saya berharap mulai sekarang kalian harus mempunyai wawasan yang luas tentang apa nanti produk dari lulusan-lulusan atau guru huria yang sudah dididik di sekolah tinggi guru huria ini. Jadi jangan puas kalian kalau hanya menjadi guru huria di gereja, menjadi administratur, hanya khotbah di langgatan, dan sudah bangga kalau dapat fasilitas ya. Nah, karena itu mulailah sekarang kalian melihat secara luas, terbuka, untuk apa kalian ini sebagai guru huria di gereja nanti, di HKBP ya. Dan HKBP juga harus lebih terbuka melihat peluang-peluang pelayanan untuk pemberdayaan penempatan kalian. Jadi kalian bukan hanya sebagai pelayan di gereja dalam arti formal, gereja ritual dalam arti administrasi dan langgatan atau khotbah di apa ya, di mimbar begitu ya. Tetapi bidang khusus kalian di sekolah, bidang pendidikan ya. Nah, disinilah kekayaan HKBP yang harusnya bisa dikembangkan dan dibangkitkan ya, dikelola dengan baik. Karena kalian sudah punya kompetensi di situ khusus. Nah, kalian pun jangan senang nanti kalau sudah jadi guru huria hanya di gereja saja kalian duduk di kantor gereja atau mengerjakan hal-hal yang bersifat administrasi gereja. Kalian harus menjadi pengelola bidang pendidikan. Nah, jadi secara khusus tadi pendidikan formalnya ya. Kalau yang non formal, informal itu juga otomatis akan dilaksanakan. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti di gereja, di satu jemaat lokal gitu ya, ya kelolalah. Apakah memang di situ ada sekolah sebagai pendidikan formal, kalian harus terjun di situ. Kalian harus atoi itu, harus kalian campuri itu, karena di situ kompetensi kalian. Atau pendidikan non formal karena belum ada sekolah mungkin di gereja itu atau di resort itu ya. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang saya harapkan sebenarnya, bahwa orang-orang yang sudah dihasilkan dari lembaga pendidikan HKBP itu, dalam hal ini ya 4 lembaga pendidikan teologi kita lah ya, STT, STGH, sekolah Bible Pro ya, sekolah tinggi Bible Pro, dan sekolah tinggi Diakones. Ini luar biasa ini kalau dikelola dengan baik dan penempatannya dengan benar. Tapi kenyataannya sekarang ini kan masih sampai saat ini HKBP nggak mengerti dan tidak melaksanakan itu dengan baik. Bahkan akhirnya ya sekarang ini dipikirin untuk menyatukan keempat lembaga ini. Nggak tahu apa konsepnya dan bagaimana nanti penyelenggaraannya itu. Apakah memang mau dihapus saja STGH, STB, dan STD itu atau bagaimana? Nah, tetapi dari konsep keempat lembaga ini kan sudah jelas harusnya. Penempatannya, rekrutmen, dan penggunaan hasil orang-orang yang dididik dari keempat lembaga ini kan sudah jelas mestinya. Oke, terima kasih. Kalau boleh nanti Tumbur juga punya ketertarikan dalam pendidikan luar biasa itu ya, untuk difabel, untuk yang berkebutuhan khusus ya. Saya harapkan kalian betul-betul juga bisa melihat peluang-peluang pelayanan bukan hanya di gereja dalam arti duduk di kantor gereja dan mengelola administrasi atau yang berkhotbah di langgatan. Tidak hanya itu. Itu toh kalian kerjakan bisa, mampu ya. Tapi lebih daripada itu kalian harus mengerjakan proyek atau program-program kependidikan dalam arti luas ya. Terima kasih, Tumbur. Daud, silakan. Pak, sedikit Pak dari saya Pak. Saya ingin menanggapi pendapat dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan itu untuk memberi kesejahteraan dan kesenangan ke depannya untuk anak-anak Pak. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, dalam beberapa yang sudah saya lihat, terutama di media sosial, seperti yang kita kenal pendapat Deddy Corbuzier, Pak. Ya. Deddy Corbuzier yang menyatakan bahwa pendidikan itu hanya selembar kertas. Dan pendidikan itu dan keberhasilan
bisa didapat dari luar pendidikan, Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana ketika pemikiran itu diserap oleh anak-anak yang masih sedang sekolah dan akhirnya mereka berpandangan bahwa pendidikan itu hanya selembar kertas juga, Pak, dan keberhasilan bisa didapat dari luar pendidikan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu, Pak? Itu menunjukkan bahwa dia bukan seorang pedagog, ya, dia bukan seorang pendidik. Kalau seorang pendidik tidak akan mungkin berkata seperti itu. Jadi kalau dia katakan pendidikan hanya selembar kertas, nah itulah pembodohan dan orang yang tidak mengerti tentang pendidikan. Nah, jadi ini yang kita harus hindari. Jangan ada lagi orang seperti itu di antara kita. Nah, jadi mungkin dia juga tidak hanya dia hanya melihat pendidikan itu dalam arti selembar kertas, ya. Tetapi pendidikan kan tidak seperti itu. Nah, jadi apalagi di era sekarang ini, ya bisa saja mungkin orang tidak harus lulusan dari sebuah perguruan tinggi atau dari sebuah sekolah yang secara khusus dikatakan sebagai pendidikan formal, ya. Tetapi itu ya jangan ditiadakan manfaatnya. Ya jangan dikatakan ya manusia dulu juga tidak ada sekolah juga bisa hidup. Nah itu kan manusia dulu. Kalau sekarang ini bagaimana mungkin orang bisa secara terstruktur, secara rapi, secara sistematis mencapai perkembangan-perkembangan tertentu untuk mendapatkan potensi dirinya dan pengembangannya bagi kehidupan di dunia ini atau kepada semua orang gitu, ya. Tidak mungkin itu. Dan ya janganlah seperti itu kita. Jangan jadi kita katakan tidak perlu sekolah, tidak perlu pendidikan. Wah, itu sudah konyol itu. Nah, bisa saja mungkin ya seperti di Amerika, ya, itu yang dikatakan homeschooling, ya. Karena itu sangat dinamis, gerak perpindahan penduduk atau keluarga itu bisa saja kapan-kapan dia pindah karena di Eropa atau di Amerika itu kan sudah pola hidupnya bukan lagi tinggal di rumah yang permanen, tetapi sudah rumah yang bergerak. Itu apa namanya? Kan apa namanya ya? Yang mobil itu, ya, rumah mobil itu di sana kan sudah biasa itu. Nah karena itu ya homeschooling dilakukan. Nah tetapi kan itu akan tetap ada relevansinya dengan pemerintah atau negara atau penyelenggara pendidikan formal dengan sekolah-sekolah tertentu. Nah karena itu basis pendidikan itu harus ada sekolah. Apakah sekolah dalam arti formal, apakah juga dalam bentuk-bentuk non formal. Tetapi harus ada kejelasannya. Dan proses pendidikan itu juga harus dilakukan dengan sadar dan terencana. Nah, jadi kalau yang dimaksudkan oleh Deddy Corbuzier seperti itu, ya kita tidak akan terpengaruh lah dengan itu, ya. Dan jangan kita jadi melecehkan, merendahkan nilai pendidikan formal dalam arti lembaga-lembaga pendidikan. Karena tanpa lembaga pendidikan dalam arti formal, pendidikan itu tidak akan terstruktur, tidak akan tidak terukur begitu. Dan negara juga akan kacau balau kalau begitu. Gereja juga jadi tidak peduli dengan tugas-tugas kependidikan kalau begitu. Lembaga-lembaga masyarakat juga jadi tidak peduli dengan tanggung jawab sosial dalam arti kependidikan yang harus ada ukurannya gitu, ya. Undang-undangnya juga kan harus ada orang-orang yang menseriusi melaksanakan tugas-tugas kependidikan itu kan harus ada, termasuk juga dengan fasilitasnya, dukungan-dukungan ke finansial untuk kehidupan penyelenggaraan pendidikan itu kan harus ada. Jadi kalau dikatakan pendidikan itu cuma selembar kertas, itu terlalu naif itu mengatakan seperti itu. Nah kalau begitu ya nggak usah dia juga mempunyai kesadaran untuk melaksanakan pekerjaannya, ya. Hidup di hutan sendirilah dia kalau begitu. Tetapi kenyataannya dia sendiri kan ya secara sadar atau tidak, Deddy Corbuzier itu juga kan melaksanakan, dia penyelenggara pendidikan dengan dengan channelnya itu. Dia kan sudah menjadi pelaku pendidikan.
Ya, walaupun itu pendidikan informal ya, yang dia lakukan itu pendidikan informal. Nah, tetapi kalau seperti itu ucapannya yang menunjukkan dia nggak ngerti apa pendidikan. Dia sendiri sudah melakukan, dia sudah pelaku dan dia sudah menjadi orang yang tidak bisa memisahkan diri dari proses pendidikan. Nah, jadi dari hal ini juga saya pikir bisa menjadi inspirasi buat kalian juga ya. Bahwa apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier, kalau itu seperti itu dikatakan, ya itu sesuatu yang naif, yang tidak dapat diterima akal sehat. Tetapi apa yang dilakukan itu juga adalah pendidikan. Nah, kita juga bisa belajar untuk menyelenggarakan bentuk-bentuk pendidikan yang seperti itu. Menggunakan media-media sosial, menggunakan IT, ya itu juga menjadi alat yang sangat efektif, cara yang sangat efektif ya. Media yang sangat luar biasa itu. Nah, kalian juga harus bisa memanfaatkan peluang dan potensi-potensi yang kalian miliki. Kalau Tuhan berikan kesempatan atau kalian bisa kelola bersama untuk membuat channel-channel yang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dari pertanyaan Daud itu. Ada lagi? David? Siregar? Ada? Nah. Kalau tidak ada, di-mute lah. Karena dari suara apa itu selalu mengganggu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik. Saya share screen lagi ya. Ya, jadi dari ketiga narasumber itu tadi tentang pendidikan, semoga sudah sedikit banyak kalian punya wawasan ya, apa itu pendidikan. Lihatlah apa yang secara spesifik dikatakan Ki Hajar Dewantoro dari Horte dan juga dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Ya, sekarang kita tentang hakikat pendidikan. Apa sesungguhnya itu hakikat pendidikan ya? Hakikat pendidikan itu adalah sebuah proses atau cara atau perbuatan mendidik untuk perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, ini ya hakikatnya. Bagaimana? Coba kita secara mendalam dipahami ya. Hakikat pendidikan itu adalah proses atau cara atau perbuatan mendidik untuk, nah itu tujuannya ya, perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan. Mendewasakan tentu karena dia masih belum dewasa. Atau dikatakan, itu makanya dikatakan pedagogi ya, pendidikan itu pedagogi. Itu pedagogi dari kata paidos, bahasa Yunani ya, paidos dan agoge. Nah, jadi bagaimana memperlakukan anak-anak ya, paidos itu anak-anak, agoge penyelenggaraan atau perlakuan. Nah, jadi kalau pedagogi dikatakan sebagai pendidikan, bagaimana perlakuan terhadap anak? Ya, tujuannya untuk
mendewasakan. Nah, kemudian usaha mendewasakan manusia. Nah, manusia ini kembali lagi kepada siapa manusia? Apa konsep tentang manusia? Dan bagaimana manusia itu harus diperlakukan ya? Melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, jadi pengajaran itu bersifat nilai-nilai atau yang bersifat abstrak, pelatihan bersifat keterampilan. Nah, jadi kalau pengajaran itu bisa bersifat kognisi, bersifat afeksi, tetapi pelatihan itu bersifat psikomotorik. Tetapi di dalam hal itu baik ya kemarin sudah kita bicarakan ya, kognisi, afeksi dan psikomotorik itulah intisari atau muatan dari pendidikan. Nah, jadi hakikat pendidikan itu proses mendidik perubahan seorang atau sekelompok orang, usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ya, bisa dipahami? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, kemudian ada poin yang kedua. Hakikat pendidikan itu dikatakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa. Nah, karena pedagogis tadi kan untuk anak-anak ya pendidikan itu. Sasarannya anak atau yang belum dewasa lah ya. Nah, karena itu pendidikan itu dilakukan oleh orang yang dewasa. Nah, tetapi kedewasaan itu juga kan punya ukuran-ukuran yang berbeda ya. Bisa orang umurnya dewasa, tetapi imannya atau keterampilannya atau pengetahuannya masih belum dewasa. Bisa orang yang sudah berpendidikan tinggi, tetapi aspek-aspek tertentunya dia masih belum dewasa. Atau sebaliknya, ada orang yang dewasa dalam sebuah pengetahuan atau konsep-konsep pendidikan yang dia miliki, tetapi dia masih kanak-kanak ya umurnya, tetapi dia sudah dewasa dalam bidang tertentu. Nah, karena itu kedewasaan itu juga bukan dibatasi oleh umur, tetapi juga oleh wawasan dan juga hal-hal yang bersifat kemanusiaan lah ya. Nah, jadi bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa. Nah, jadi orang dewasa itu tadi bisa saja karena dia punya pengetahuan yang lebih luas gitu ya. Kepada perkembangan anak. Nah, jadi anak juga ya biasanya dalam arti umur ya, makanya di tingkat di sekolah pendidikan formal itu kan ada tingkat-tingkatannya ya, sesuai dengan umur dan capaian dari kelas-kelasnya. Nah, karena itu maka ada sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sesuai dengan perkembangan anak ya. Jadi anak itu bukan hanya sekedar umur di bawah 18 tahun ya, tetapi juga perguruan tinggi yang sudah di atas 18 tahun juga bisa dikatakan anak dalam arti ya karena ada kapasitas pengetahuan atau keterampilan yang dia miliki belum mencapai taraf kedewasaan. Nah, tetapi yang seperti saya katakan bisa saja dia profesor dalam satu bidang, tapi dalam bidang lain dia belum dewasa. Karena itu dia harus belajar. Pendidikan itu tidak hanya dibatasi oleh karena gelar ataupun umur, tetapi semua orang adalah naradidik, peserta didik ya. Untuk mencapai kedewasaan. Ya, untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak, nah jadi anak itu kembali lagi tadi yang belum dewasa lah ya, bukan anak hanya sekedar dalam arti usia, tetapi karena umumnya yang dikatakan pedagogi itu anak
dalam arti umur ya. Jadi anak yang dimaksudkan dalam pendidikan juga bukan hanya sekadar umurnya. Nah, jadi tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Artinya supaya mandiri ya. Jadi kemandirian itulah yang dikatakan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya. Tetapi bukan juga berarti kalau mandiri dia tidak peduli lagi kepada lingkungan. Nah, itu juga belum dewasa. Nah, jadi kalau orang yang sudah mandiri dalam arti pendidikan, dia bukan orang yang hanya hidup sendiri, tetapi orang yang juga berguna untuk orang lain. Kemandirian dalam arti pendidikan, bukan dia mencapai taraf untuk dia dewasa sendiri, tanpa peduli kepada lingkungannya. Nah, itu tidak dewasa. Oke, apa yang kita bisa bicarakan tentang hakikat pendidikan ini? Bagaimana hakikat pendidikan ini? Yuk, silakan kita juga berikan tanggapan atau pertanyaan. Apa itu hakikat pendidikan? Yuk, siapa yang mau bertanya atau menanggapi? Halo, kalian perhatikan ya. Saya Pak ingin bertanya Pak. Yuk, silakan, Tumbur. Pada slide Bapak ini kan hakikat pendidikan yang poin pertama dikatakan proses atau cara atau perbuatan mendidik untuk perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi Pak, yang saya garis besar di sini adalah kata proses atau cara atau perubahan mendidik untuk perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan. Jadi jika kita lihat kan Pak, bahwasannya negara kita ini adalah negara demokrasi dan bebas dalam berpendapat. Akan tetapi jika dilihat-lihat agak miris juga sedikit di bagian pendidikan, bahwasannya seorang siswa maupun mahasiswa itu belum sepenuhnya diterapkan dalam pendidikan itu kedemokrasian atau kebebasan dalam berpendapat itu Pak. Jadi mahasiswa itu maupun siswa sangat monoton atau takut dengan sistem pendidikannya. Jadi bagaimana menurut Bapak dalam menerapkannya itu agar sepenuhnya dapat berdemokrasi dan berpendapat Pak? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang cukup kritis ya, dan saya senang. Tetapi saya pikir kita juga harus bisa melihat keluar dari lingkungan kita sendiri. Nah, justru itu juga saya juga punya pengalaman bagaimana dalam proses pendidikan di tengah-tengah konteks budaya yang kita warisi sebagai orang Batak ya. Dan itu juga yang kemarin saya minta kalian buat tugas kan, bagian dari itu. Bagaimana kita mempunyai pengalaman pendidikan yang betul-betul menghargai kepribadian dan kodrat kita. Nah, tetapi karena mungkin ya kamu Tumbur juga lahir besar dan sampai sekarang masih dalam kondisi bentuk-bentuk pendidikan yang belum membebaskan itu, yang belum memerdekakan. Nah, kalau di tempat lain atau di negara lain atau di perguruan yang lain lah ya, saya bisa membandingkan contohnya ketika saya dulu di STT HKBP ya, tahun 79 sampai 82, yang akhirnya saya harus dipecat dan saya memang jadi mengalami sebagai korban lah ya, saya katakan dalam sebuah proses pendidikan.
Tetapi saya tahun 84 pindah ke STT Jakarta, wah saya menikmati sekali. Jauh sekali saya mengalami suasana yang jauh berbeda dari ketika saya di STT HKBP. Nah, ini yang saya harapkan juga kalian buat tugas kemarin itu ya. Pengalaman-pengalaman kalian baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di gereja. Dan juga di sekolah ya. Bagaimana proses pendidikan atau pengalaman pendidikan yang kalian alami itu? Nah, jadi kalau seperti kamu katakan tadi ya Tumbur, ya karena kalian masih ada di dalam konteks masyarakat yang masih seperti itu kondisinya. Nah, tetapi kalau kita sudah keluar nanti atau ke lembaga pendidikan yang sudah lebih menghargai kebebasan, kemerdekaan, ya akan berbeda. Nah, makanya pengalaman saya ini juga membuat saya jadi bersyukur. Keluar dari STT HKBP masuk ke STT Jakarta. Di situ saya menemukan kebebasan dan kenikmatan intelektual untuk belajar itu. Beda dengan ketika di Siantar. Nah, saya juga bisa maklum. Kalau kalian ya masih mengalami hal yang sama, nggak jauh beda lah barangkali ya. Walaupun saya dulu tahun 79 masuk STT HKBP, kalian tahun berapa ini? 2020, 21 kalian masuk di STGH ini. Ya, tradisi itu masih seperti itu barangkali, nggak jauh beda. Nah, tetapi ya diikuti sajalah, dijalani saja karena itu juga akan berguna nanti ketika kamu sampai kepada tahap-tahap kedewasaan, baik dalam hal menghargai kebebasan, demokrasi dengan baik ya. Nah, tetapi ini juga harus menjadi inspirasi bagi kalian. Ya, saya katakan kalian karena kalianlah yang saya harapkan dan yang Tuhan inginkan untuk melakukan perubahan itu nanti. Terutama untuk gereja kita di HKBP ini. Ya, saya harap. Nah, kalaupun akan banyak tantangan, ya pasti kalian akan hadapi itu. Tetapi alami dan kritisi itu. Tetapi ya jangan lakukan gerakan-gerakan yang akhirnya membuat kekacauan atau kalian kerugian yang tidak mampu kalian tanggung gitu ya. Kalau saya ya nggak masalah buat saya. Dipecat dari Siantar dulu saya bersyukur dan saya lakukan perlawanan menunjukkan hak-hak saya gitu ya, menuntut hak saya, tetapi walaupun ya tidak dihargai, tidak menang lah gitu ya. Tapi saya mengerti dan sampai sekarang di HKBP-nya seperti itu masih belum bisa demokrasi itu belum dewasa ya. Bahkan ya banyak sekali juga unsur-unsur kelompok atau egoisme yang begitu dominan sehingga proses demokrasi kebebasan itu ya masih belum dihayati lah ya, belum dihargai. Ya, tetapi jangan putus asa lah, jangan putus asa. Nah, apa yang saya alami itu juga saya berharap menjadi inspirasi untuk kalian. Dan saya mau ceritakan itu. Dan kapanpun, kepada siapapun, kalau saya mau sharing, saya dengan senang hati menceritakan. Bukan karena sakit hati ya, bukan karena dendam. Enggak. Bukan karena tidak mendapat dukungan atau peluang, tidak. Tetapi itu menjadi sebuah inspirasi yang berguna untuk proses perubahan. Nah, karena itu saya mau kalian juga jangan lagi terus dalam keadaan ketika sekarang ini kalian mungkin ya kalau saya terus terang katakan ya, banyak orang-orang yang ditindas ketika dia dalam proses pendidikan, tetapi setelah dia dalam posisi pemimpin, penguasa, ya perlakuannya nggak beda, bahkan lebih jahat, lebih penindas dia. Dia dulu yang ditindas, yang melakukan pemberontakan, ya setelah dia penguasa, punya jabatan, dia lakukan yang lebih jahat dari dulu ketika dia ditindas. Nah, jangan seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan dengan proses pendidikan ini. Kalau kita sudah dewasa, ya dewasa dalam bidang apa? Nah, kalau bisa ya lebih holistik lah kebebasan kita. Dalam arti menghargai hak-hak asasi, menghargai demokrasi, menghargai perbedaan. Ya jangan lagi melakukan penindasan itu. Ya kalau kalian sekarang merasa seperti itu ya saya tidak bisa larang. Ya itu kan kalian sebagai manusia. Setiap orang kan punya rasa apa ya kemanusiaannya, apakah dia punya kebebasan, dihargaikah atau ditindas. Nah, tetapi dalam tahap-tahap proses
pendidikan ini ya memang hal-hal seperti itu harus dihadapi supaya kita pada waktunya nanti jangan lagi ulangi kesalahan yang sama. Jangan lagi lakukan pengalaman yang tidak baik yang kau alami sekarang ketika engkau nanti punya kesempatan diberikan Tuhan. Nah, itulah proses pendidikan. Itulah gunanya kita belajar. Itulah menunjukkan kita orang dewasa. Dan disitulah kita berkreasi, di situ kita melakukan tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang dewasa, baik dalam arti spiritual, secara iman, secara intelektual, terutama juga dalam hal-hal nanti kalian secara akademik sudah punya kesempatan atau punya kompetensi, punya status akademik lah gitu ya, status akademik. Ya makanya kalian jangan cukup nanti hanya S1. Saya harapkan kalian minimal S2, kalau bisa sampai S3. Supaya kalian nanti betul-betul bisa melaksanakan konsep-konsep pendidikan itu dengan baik. Sesuai dengan visi misi yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita ya. Dan juga visi misi gereja, visi misi lembaga-lembaga pendidikan yang kita bisa bangun, kita lakukanlah nanti ya praktek pendidikan itu. Ya, saya senang sekali dengan pemikiran yang seperti ini ya, kritis melihat, dan konsep-konsep yang kita bicarakan ini itu kan menjadikan inspirasi untuk kalian ya, untuk kita ya. Nah, jadi seperti inilah ya saya harapkan perkuliahan kita, supaya diskusi kita ini justru lebih kaya daripada yang konsep-konsep yang kita bicarakan atau teori-teori yang saya sampaikan ini ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya daya kritis, berpikir, melihat, mendengar, konsep-konsep ini akan menjadi inspirasi bagi kita untuk kita berefleksi ya. Terima kasih, bagus sekali Tumbur. Bisa dipahami ya? Dari pertanyaanmu tadi sudah bisa terjawab? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Nah, jadi sabarlah. Tetapi jangan lakukan gerakan demonstrasi yang akhirnya merugikan dan merusak ya. Kalaupun dalam kondisi yang kamu katakan tadi tertekan atau bahkan merasa tertindas, ya itu menjadi inspirasi lah. Nanti ada waktunya. Tunggu waktu Tuhan dan tekunlah mempersiapkan dirimu supaya kamu bisa melakukan perubahan itu. Nah, tetapi ya memang hanya orang-orang yang kritis yang bisa merasakan itu atau sadar dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau tidak kritis ya bisa saja dia hanya nerimo saja kan. Bahkan ya jadi negatif, bisa jadi menjilat dia. Melakukan pendekatan-pendekatan lobby-lobby yang enggak wajar lah ya. Hanya supaya dapat ijazah, nilainya supaya tinggi. Ya janganlah. Itu sudah merusak nilai pendidikan. Nah, sabarlah, ada waktunya nanti, dan berdoalah supaya kamu juga bisa dipakai Tuhan ya. Dan Tuhan juga membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Tuhan butuh, gereja kita butuh, masyarakat kita butuh. Tapi apa boleh buat? Kita masih bagian dari produk budaya kita, produk pendidikan kita, yang kita harapkan nanti akan ada perubahan ya ketika engkau bisa berperan. Nah, jadi kalau kamu tidak mau merasakan hal-hal seperti ini sebagai inspirasi, atau hanya mau nerimo saja, atau terus menuruti ketakutan, apa yang dikatakan dosen kau lakukan hanya sekadar untuk bisa nilaimu lulus, ya engkau sudah mengkhianati nilai-nilai kebebasanmu, nilai-nilai imanmu, nilai-nilai kepribadian dan segala macam yang kultur-kultur kita yang baik lah ya, hal-hal yang luhur dalam hidup kita. Nah, jangan dikhianati. Ya bisa saja dalam kondisi tertentu engkau hanya mengikuti, tetapi tetap punya daya kritis. Walaupun tidak harus dinyatakan menjadi sebuah gerakan atau demonstrasi ya, jangan. Harus dipertimbangkan lah. Oke, baik Tumbur. Saya senang sekali dengan pertanyaanmu itu. Oke, ada lagi? Apa hakikat pendidikan yang bisa kalian ungkapkan dari pengalamanmu? Apa yang mau kamu sampaikan dari konsep hakikat pendidikan itu tadi?
Oke. Tapi sudah bisa kalian pahami tugas yang saya kasih itu kan yang minggu lalu? Sudah mulai kalian kerjakan? Sudah, Pak. Sudah siap, Pak. Sudah siap? Bah, hebat ya. Sudah maksimal itu? Ya, kalau bisa kalian kerjakan 1 minggu, baguslah. Tapi yang saya harap maksimal artinya supaya kalian eksplorasi lah ya. Galilah apa yang kalian alami itu menjadikan kalian terbuka dan mengerti bagaimana kamu proses pendidikanmu itu sampai kamu sekarang. Dan sekarang ini bagaimana ya. Oke, ada lagi? Hakikat pendidikan. Ya, si Petra. Lanjut lagi, Petra. Baik, Pak. Sama kaitannya dengan pendapat teman kami tadi mengenai hakikat pendidikan. Ya. Ada satu contoh, seseorang yang pintar belum tentu kreatif, tetapi seseorang yang kreatif sudah tentu pintar. Ya. Melalui guru yang pedagogi yang dijelaskan oleh Bapak tadi, melalui guru yang mengerti pedagogi, yang mengerti visi misi dalam instansi ketenaga pengajaran dalam suatu bidang pendidikan, akankah menjamin terdorongnya siswa dalam mewujudkan siswa yang cerdas atau kreatif seperti Bapak jelaskan dalam era zaman kami saat ini untuk depannya ambil alih atau berperan yang pendidikan di tengah gereja atau masyarakat? Ya, besar kemungkinan. Kemungkinan itu, peluang itu besar ya. Bisa menghasilkan orang-orang yang terdidik dengan baik. Ya contohnya saya buat perbandingan tadi itu ya. Tapi ya saya juga jangan jadi sombong menyombongkan alma mater saya ya. Nggak tahu apakah kalian bisa merasakan perbedaan lulusan dari perguruan tinggi itu berbeda ya. Berbeda itu. Nah, jadi karena itu tradisi pendidikan di satu-satu lembaga pendidikan itu akan membuat juga orang yang berbeda produknya, kompetensi dan kapasitasnya ya. Nah, karena itu orang kan akan selalu mencari perguruan-perguruan yang lebih qualified. Ya memang biayanya lebih mahal biasanya. Nah, karena itu maka orang pergi sekolah ke luar negeri, ke Amerika, ke sekolah-sekolah yang memang secara global sudah diakui secara internasional ya. Nah, karena itu juga bagaimana kita sebagai orang yang punya latar belakang atau predikat lulusan dari sekolah-sekolah yang tertentulah saya katakan ya. Ya, apakah kita karena lembaga atau budaya di tengah-tengah lembaga pendidikan itu yang lebih baik, lebih manusiawi, lebih berkualitas, atau yang kurang dibandingkan dengan lembaga yang lain. Ya kita bersyukur kalau kita bisa mendapatkan kesempatan dididik atau sekolah di lembaga-lembaga yang qualified lah gitu ya, bonafide gitu. Nah karena itu ya nggak tahu bagaimana kalian sendirilah lihat, mana tahu ada kalian bisa membedakan ya, siapa yang lulusan dari sekolah sore istilahnya, siapa yang lulusan dari sekolah swasta yang baik. Ya, biasanya yang lulusan dari Katolik itu lebih baik kan? Nah, itu kan kelihatan siapa kalian dari lulusan sekolah mana. Akan kelihatan itu. Nah, jadi begitu juga dengan tradisi pendidikan di satu lembaga atau program pendidikan, tergantung juga kepada siapa pendidiknya. Tetapi ya, tentu juga ditentukan oleh naradidik atau muridnya. Apakah dia juga mau mengembangkan, memacu potensinya sehingga apa yang dilakukan diterapkan oleh pendidik atau lembaga pendidikan itu, dia mau ikut aturan atau mau berdayakan dirinya dengan itu atau tidak. Nah, karena itu bisa saja seseorang di lembaga pendidikan yang ya katakanlah sekolah sore gitu ya, tetapi dia tekun, rajin ya, dia menjadi orang yang lebih baik dari rata-rata kawannya. Nah, tetapi bisa saja juga dia di sekolah yang baik, bonafide, biaya mahal, ya tetapi dia tidak menjadi lebih baik daripada yang lulusan sekolah sore.
Nah, itu juga kan ada timbal baliknya ya. Tetapi biasanya lembaga atau pendidik yang sudah mempunyai kualifikasi yang lebih baik akan juga menghasilkan murid-murid yang lebih baik. Ya, begitu Petra. Bisa menjawab pertanyaanmu? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi? Masih ada? Hakikat pendidikan? Kalau tidak, kita lanjut lagi ya. Saya share screen. Oke, bisa dilihat di share screen. Sudah kelihatan? Ya, ini dari praktek pendidikan yang saya katakan tadi, pedagogik ya. Pendidikan itu dalam bahasa umum yang berasal dari bahasa Yunani disebut pedagogik ya. Paidos itu artinya anak, agoge itu artinya penyelenggaraan atau perlakuan. Jadi pedagogi itu bagaimana perlakuan atau penyelenggaraan bagi anak. Nah, tentu tadi yang sudah saya jelaskan, anak jangan hanya dipahami secara umur, tetapi dalam arti belum dewasa. Dan kedewasaan itu juga bukan diartikan secara umur ya. Dalam kompetensi manusia bisa saja dia dewasa di satu bidang, di bidang yang lain, aspek-aspek yang lain belum tentu dia dewasa. Nah, karena itu kata pedagogik tidak hanya dialamatkan untuk orang dalam arti umur seorang anak. Tetapi setiap orang yang membutuhkan peningkatan kualifikasi dari yang belum dewasa, yang belum mampu menjadi dewasa, menjadi mampu ya. Nah, karena itu apa yang kita bisa katakan tentang pendidikan sebagai pedagogik itu adalah usaha manusia untuk mendewasakan dan membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Nah, jadi seorang manusia yang belum dewasa, supaya dewasa, dijadikanlah proyek atau program kegiatan pendidikan atau yang bersangkutan sendiri yang melakukan. Karena dia sadar dia belum dewasa, dia akan memberdayakan dirinya apakah di lembaga pendidikan formal atau secara non formal atau informal. Jadi setiap orang yang melakukan usaha atau yang terhadap orang lain dan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendewasakan ya banyak sekali ya. Apa itu kegiatan atau penyelenggaraan pendidikan itu banyak sekali ya. Sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Nah, karena itu tidak mungkin pendidikan itu berbeda dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan kebudayaan atau lingkungan atau keluarganya ya. Nah, karena itu pendidikan nilai itulah yang mau ditransfer atau ditingkatkan supaya sesuai dengan nilai masyarakat dan budaya. Ya, termasuk juga tentu dengan nilai-nilai spiritual, keimanan. Kemudian pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Nah, jadi sudah kembali secara lebih utuh dan luas dikatakan melestarikan hidupnya ya. Nah, jadi artinya bagaimana pendidikan itu
sebagai usaha manusia untuk kehidupannya bisa lestari, bisa berlangsung, bisa sustain lah ya, bisa berlanjut. Nah, jadi kalau orang yang tidak mau sekolah, tidak mau berpendidikan, ya artinya dia sudah menghentikan kehidupan. Nah, jadi bagaimana untuk melestarikan kehidupan? Ya pendidikan. Nah, itu usaha yang dilakukan untuk kehidupan itu bisa berlanjut, berlangsung terus-menerus ya. Kemudian pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Nah, itu. Tetapi persoalannya, sadarkah atau tidak dilakukan? Kalau tidak sadar, itu bukan upaya pendidikan. Tetapi kalau sadar, itulah upaya pendidikan. Usaha yang dilakukan dengan sadar tadi ya. Nah, jadi pendidikan itu berlangsung sepanjang peradaban umat manusia. Artinya ada kesadaran, ada perbuatan yang disengaja untuk sesuatu yang berguna untuk hidup ini bisa berkelanjutan. Nah, bisa yang formal, bisa yang non formal, dan bisa yang informal. Nah, itu bentuk pendidikan ya. Cara-caranya bisa bermacam ragam. Nilainya juga sesuai dengan apa yang dianut oleh budaya atau masyarakatnya atau tradisi yang dia lestarikan gitu ya. Oke. Ya, sebelum masuk ke azas-azas pendidikan. Tapi waktu kita sudah hampir habis ini ya. Sudah bisa lah kira-kira itu ya. Kita masuk ke azas pendidikan. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana pelaksanaan dan penyelenggaraan sebuah pendidikan ya. Azas-azas pendidikan. Yang pertama kemanusiaan. Yang kedua kemerdekaan atau kebebasan. Yang ketiga kodrati. Nah, alamiah ya. Jadi jangan menentang alam. Tapi bisa saja dikelola alam itu ya. Kodrat manusia dan lingkungannya ya. Setiap orang diberi keleluasaan. Kemudian kebudayaan. Dan kelima kebangsaan. Karena kita juga punya negara ya. Yang secara khusus formal tentu mempunyai program-program pendidikan dan punya tujuan. Nah, kalau negara tidak mempunyai program pendidikan, ya hancurlah negara itu. Nah, karena itu tidak bisa dipisahkan azas-azas pendidikan dengan kebangsaan. Karena bangsa itu terikat dalam satu negara atau aturan-aturan undang-undang ya. Atau ketetapan-ketetapan yang harus diberlakukan bersama. Kemudian yang terakhir sebagai makhluk Tuhan. Nah, jadi keenam azas ini harus menjadi bagian dari proses dan kegiatan pembelajaran dalam arti pendidikan ya. Oke. Kalian bisa baca dan nanti direnungkan ya apa makna dari azas kemanusiaan, azas kemerdekaan, azas kodrat alamiah, azas kebudayaan, azas kebangsaan, dan azas ketuhanan sebenarnya bisa. Tetapi karena kita bukan Tuhan ya, karena kita hanya berteologi sebagai makhluk Tuhan lah ya. Nah, karena itu azas keimanan sebenarnya ya sebagai makhluk Tuhan. Oke, ada yang mau bertanya? Waktu kita tinggal 6 menit. Azas pendidikan itu ada 6 disebutkan di sini ya. Azas kemanusiaan meliputi aspek dan potensi anak didik secara utuh dan holistik. Fisik, non-fisik, yakni emosi, intelektual, kognisi, dan afeksi, psikomotorik. Anak didik dihargai sebagai insan manusia yang potensial. Nah, karena manusia itu punya nilai-nilai yang baik. Ada potensinya yang bisa dikembangkan dan harus dikembangkan ya. Jadi kalau tidak menjalani pendidikan atau tidak pendidikan itu tidak manusiawi,
yaitu sudah merusak dia ya. Nah, jadi pendidikan harus berasaskan kemanusiaan, humanisme, humanitas, humanistik ya, kemanusiaan. Mempunyai kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan itu tadi difabel itu ya. Dengan penuh kasih sayang, hangat, kekeluargaan, terbuka, objektif, dan penuh kejujuran. Itu kemanusiaan. Yang kedua, kebebasan. Itu tadi yang menjadi pertanyaan siapa tadi ya? Si Tumbur ya. Yang merasa tidak dihargai kebebasan atau kemerdekaannya. Nah, jadi pendidikan yang seperti itu justru sudah menantang azas kemerdekaan ya. Nah, tetapi apa boleh buat karena budaya masyarakat kita juga masih ada yang di tradisi yang seperti itu ya. Nah, harusnya pendidikan tidak seperti itu. Karena itu ya bagaimana kita terinspirasi dari pengalaman kita ketika kita menjalani proses pendidikan itu yang dikatakan sebagai anak yang membutuhkan proses pertumbuhan sampai dewasa. Nanti kalau kita sudah dewasa ya jangan lagi lakukan seperti itu. Atau perubahan, lakukanlah perubahan. Jangan lagi terjadi seperti yang kita alami ketika kita merasa tidak diperlakukan dengan adil atau kebebasan kita sepertinya tidak dihargai ya atau bahkan dirampas. Nah, jangan lakukan lagi. Nah, tetapi ketika orang tidak sadar atau tidak berefleksi, tidak muncul inspirasi dari pengalamannya, jadi akan lakukan yang sama, bahkan juga yang lebih tidak baik dari ketika dia mengalami itu sendiri. Nah, jadi asas kemerdekaan memberikan kemerdekaan kepada anak didik, tetapi bukan kemerdekaan yang leluasa, yang kebablasan. Ya, kemerdekaan itu juga tentu karena kedewasaannya. Jangan kebebasan semaunya. Terbuka tanpa ada tekanan atau paksaan apapun. Ya, kemudian ajas kodrat alamiah karena tiap orang itu punya kepribadian. Nah, apalagi kalau kita bisa bicara tentang gender ya. Dan akhir-akhir ini juga yang hangat adalah gender yang ya, kalau laki-laki dia tetapi perilakunya perempuan atau perempuan perilakunya laki-laki. Atau ada gendernya yang bukan laki-laki, bukan perempuan. Atau keduanya. Ada laki-laki, ada perempuan gendernya ya secara kodrat. Nah, itu kita juga harus hargai. Tetapi jangan perilaku penyimpangan, orientasi seksual katanya itu jangan dijadikan standar. Bukan itu ukuran. Nah, jadi kalau dikatakan orientasi seksual bukan bebas, dia melakukan tindakan seksual menurut perilakunya. Nah, itu salah karena kita punya norma agama ya. Dan Alkitab atau kitab suci kita juga tidak menyetujui adanya perilaku seksual yang bukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu secara kodrat dia bisa saja lahirnya secara kodrat seperti itu, tapi dalam perilaku tidak boleh. Karena kita masih punya norma-norma keagamaan atau kesusilaan yang tidak memperkenankan itu. Nah, karena itu ya sabarlah dengan keadaan, tetap bersyukur dan jangan menghakimi diri atau menyalahkan orang lain. Supaya perilakunya jangan jadi menyimpang. Perilaku menyimpang itu yang kita tidak terima karena kita punya standar norma-norma agama atau sosial yang belum, katakanlah belum ya, atau tidak menerima. Kalau Alkitab kita ya jangan jadi diubah-ubah nanti. Kalau kita katakan belum, jangan nanti Alkitab kita jadi diubah menurut selera atau kodrat manusia ya. Kebudayaan, nah inilah yang secara sangat luas harus menjadi bagian dari proses pendidikan kita untuk mencapai satu standar kemanusiaan kita yang tidak bertentangan dengan nilai budaya, dengan kebiasaan dan juga norma-norma peradaban. Kebudayaan itu berakar dari budaya bangsa. Nah, jadi kalau kita secara nasional, kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena itu jangan dominan satu-satu budaya tertentu dan meniadakan atau merendahkan budaya suku yang lain karena kita sebagai bangsa yang plural dalam budaya dan juga
keagamaannya. Namun mengikuti kebudayaan luar yang telah maju sesuai dengan zaman. Ya, kita juga bukan anti modernisasi. Kita bukan anti dengan kemajuan. Apalagi teknologi IT ini ya. Jangan seperti yang tetangga kita Kadrun itu. Pakai handphone juga. Ya pakai pesawat juga mau ke tanah sucinya ya. Nah kalau memang dia tidak menghargai atau tidak mau mengikuti budaya modern, ya naik unta lah dia. Nggak usah lagi dia menggunakan alat-alat teknologi. Ya mana mungkin. Nah jadi itu juga budaya yang harus kita gunakan, kita manfaatkan untuk kedewasaan dalam arti luas ya. Kemajuan dunia terus diikuti. Kita juga jangan jadi mengatakan nggak perlu pakai handphone. Nah, jadi gereja juga sempat tempo hari atau sekarang juga masih ada yang gamang menggunakan handphone ya atau alat-alat teknologi yang lain. Kita nggak mungkin bisa efektif melakukan pekerjaan kita kalau kita tidak gunakan itu. Namun kebudayaan sendiri juga jangan jadi ditinggalkan. Nah, kebangsaan karena negara kita ini juga punya program pendidikan dan harus mempunyai pendidikan formal ya. Nah, jadi seperti tadi undang-undang negara kita ada untuk pendidikan. Jadi kita menghargai dan melaksanakan di situ program-program negara kita karena kitalah yang harus menjadi penyelenggara negara di tengah-tengah perkembangan dunia ini. Sebagai makhluk Tuhan, ini artinya sebagai orang beriman ya. Jadi semua itu keenam unsur azas pendidikan ini harus menjadi satu keutuhan dalam praktek pendidikan. Oke, sampai di sini sudah dapat waktu kita. Bisa dibaca ulang-ulang dan kalian juga bisa mengerjakan lebih baik ya tugas PR yang sudah saya kasih minggu lalu. Ya, ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita akhiri? Tentang tugasnya sudah bisa dipahami ya, dikerjakan dengan baik ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, tolong buat daftar hadir nanti ya. Sudah, Pak. Siap, Pak. Oke, kirim ke saya. Silakan siapa yang tutup dalam doa? Siapa Pak Ketua? Kepada Saudara Nofrando Sinaga. Ya, silakan Nofrando. Mana Nofrandonya? Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami berterima kasih atas berkat dan rahmat yang kau berikan kepada kami sehingga kami dapat bertemu pada hari ini. Ya Bapa, kami sudah selesai dengan mata perkuliahan kami pada hari ini. Kiranya apa yang disampaikan Bapak dosa kepada kami bisa kami tangkap dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Sementara Tuhan, kami akan memberikan aktivitas kami masing-masing. Kiranya kau memberkatinya Tuhan, agar apa yang kami lakukan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi ya. Pagi, Pak.